Baik, selamat malam Pak Aloy dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Jadi di sini judul yang kami terangkan itu adalah pengesahan RUU TNI dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Oke, untuk anggota kelompoknya terdiri dari Javier, saya, Ekin, Marcelo, Maxwell, dan Devon. Oke, pendahuluannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berisi nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menekankan pentingnya sistem demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Rumusan masalahnya ada 6. Yang pertama, bagaimana proses pengesahan RUU TNI dalam mencerminkan implementasi nilai kerakyatan dalam sila keempat Pancasila. Kedua, sejauh mana partisipasi masyarakat diakomodasi dalam proses pembahasan RUU TNI. Yang ketiga, apa saja hambatan dan tantangan dalam mengimplementasikan nilai musyawarah mufakat dalam proses legislasi RUU TNI. Keempat, bagaimana mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses legislasi di Indonesia saat ini. Yang kelima, apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang. Dan yang terakhir, bagaimana peran media dan teknologi informasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Tujuan kami membuat PPT ini yaitu untuk menganalisis implementasi nilai kerakyatan dalam proses RUU TNI. Yang kedua, mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam RUU TNI. Yang ketiga, mengidentifikasi hambatan dalam penerapan nilai musyawarah mufakat dalam proses legislasi. Yang keempat, menggambarkan mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Yang kelima, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Dan yang keenam, mengkaji peran media dan teknologi dalam meningkatkan partisipasi publik. Baik, manfaat kami membuat PPT ini yaitu untuk memberi pemahaman tentang pentingnya nilai kerakyatan dalam kehidupan berbangsa. Dengan membahas kasus pengesahan RUU TNI ini, kami mengajak masyarakat supaya dapat merefleksikan pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Selain itu, berfungsi sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik. Kami harap ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga mendorong tindakan nyata dalam memperkuat demokrasi sesuai nilai Pancasila. Baik, kita masuk ke kajian teori. Kajian teori yang pertama adalah pengertian kerakyatan secara umum. Jadi, kerakyatan secara umum merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Konsep ini mengandung makna bahwa segala keputusan politik harus didasarkan pada kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat saja. Kerakyatan juga mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih. Next. Baik, kajian teori yang kedua adalah kerakyatan menurut Pancasila sendiri. Jadi, kerakyatan menurut Pancasila merupakan salah satu nilai fundamental yang tertuang dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam Pancasila, sila keempat mencerminkan pelaksanaan demokrasi yang bermakna penting, yakni pengambilan keputusan melalui musyawarah, penggunaan akal sehat yang bijaksana, serta pelibatan wakil rakyat dalam prosesnya. Next. Yang ketiga adalah peranan kerakyatan dalam sistem demokrasi. Jadi sila keempat Pancasila menjadi dasar sistem demokrasi Indonesia yang sesuai dengan budaya bangsa. Penerapannya tercermin dalam 4 aspek, yaitu sistem perwakilan, seperti pembentukan DPR, DPD, dan lain-lain sebagai penyalur aspirasi rakyat. Yang kedua adalah musyawarah, yaitu pengambilan keputusan lewat dialog untuk mufakat.
Yang ketiga, partisipasi masyarakat, yaitu keterlibatan aktif warga dalam pemilu dan kebijakan politik. Yang keempat adalah akuntabilitas pemerintah. Pemerintah wajib bertanggung jawab kepada rakyat. Next. Yang keempat adalah implementasi nilai-nilai kerakyatan. Jadi implementasi demokrasi Pancasila tercermin dalam beberapa aspek utama, yaitu yang pertama adalah transparansi. Informasi kebijakan terbuka dan mudah diakses oleh publik. Yang kedua, partisipasi. Warga terlibat aktif dalam seluruh proses politik. Yang ketiga, akuntabilitas. Pemerintah bertanggung jawab atas setiap kebijakan. Yang keempat, responsivitas. Pemerintah cepat tanggap terhadap aspirasi rakyat. Yang kelima, inklusivitas. Semua warga punya hak yang sama dalam politik. Yang keenam, musyawarah mufakat. Keputusan diambil melalui dialog dan konsensus. Yang ketujuh adalah supremasi hukum. Hukum ditegakkan adil tanpa diskriminasi. Kemudian adalah penelitian terdahulu. Dalam kajian yang ditulis oleh Soeharto Edi tahun 2020, berjudul Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Proses Legislasi di Indonesia. Temuan utamanya adalah proses legislasi di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, terutama dalam aspek partisipasi masyarakat dan transparansi. Dan relevansi dengan penelitiannya adalah memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis kesesuaian proses legislasi dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu kajian yang ditulis oleh Pratiwisari tahun 2021 dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Undang-Undang, Studi Kasus RUU Omnibus Law. Temuan utamanya adalah partisipasi masyarakat dalam proses legislasi masih terbatas dan cenderung simbolis, belum substansif. Relevansi dengan penelitiannya adalah gambaran tentang realitas partisipasi masyarakat dalam proses legislasi Indonesia. Next. Lalu yang terakhir adalah preposisi. Yang pertama, implementasi nilai kerakyatan dalam proses legislasi memerlukan mekanisme partisipasi yang substantif, bukan sekedar simbolis. Yang kedua, transparansi dalam proses legislasi merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Yang ketiga, proses musyawarah mufakat dalam legislasi memerlukan waktu yang cukup dan ruang dialog yang inklusif bagi seluruh stakeholder. Yang keempat, kualitas produk legislasi sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembuatannya. Yang kelima, peran media dan teknologi informasi sangat strategis dalam meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi. Yang keenam, lemahnya implementasi nilai kerakyatan dalam proses legislasi dapat mengurangi legitimasi produk hukum yang dihasilkan. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, bentuk penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi sila keempat Pancasila dalam kasus pengesahan RUU TNI dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Pendekatan kualitatif ini dipilih agar peneliti dapat memahami secara mendalam konteks dan dinamika yang terjadi dalam proses legislasi tersebut. Next. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian adalah kasus pengesahan RUU TNI sebagai manifestasi implementasi sila keempat Pancasila dalam proses legislasi Indonesia. Kasus ini dipilih karena relevansinya dalam menunjukkan bagaimana nilai kerakyatan diimplementasikan dalam situasi nyata yang melibatkan kepentingan strategis negara. Next. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Ada tiga, yaitu studi literatur, analisis dokumen, analisis media. Nah, untuk studi literatur adalah pengumpulan analisis jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan publikasi yang relevan untuk mendukung analisis tentang implementasi sila keempat Pancasila dalam proses legislasi. Yang kedua, analisis dokumen, melakukan analisis dokumen-dokumen terkait proses pengesahan RUU TNI, termasuk risalah rapat, transkrip, dengar pendapat, dan publikasi resmi lembaga legislatif. Yang ketiga, analisis media, melakukan analisis pemberitaan media massa tentang proses pengesahan RUU TNI dalam untuk memahami persepsi dan respons masyarakat. Next. Yang keempat, ada indikator penelitian. Indikator dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur implementasi nilai kerakyatan sesuai sila keempat Pancasila, yaitu transparansi, merupakan keterbukaan informasi dalam proses legislasi. Yang kedua, partisipasi, yaitu
tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pembahasan, akuntabilitas, pertanggungjawaban lembaga legislatif pada publik, musyawarah, kualitas proses dialog dan konsultasi. Kelima, responsivitas, tanggapan terhadap aspirasi dan kritik masyarakat. Next. Nah, selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman analisis dokumen, kriteria dan teknik untuk menganalisis dokumen-dokumen resmi terkait proses legislasi RUU TNI. Yang kedua ada pedoman analisis multimedia, alat bantu untuk menganalisis pemberitaan media massa tentang proses pengesahan RUU TNI. Dan yang terakhir ada kerangka analisis partisipasi, yaitu instrumen untuk menilai kualitas dan efektivitas partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Next. Nah, yang terakhir ada validitas penelitian. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber, termasuk dokumen resmi, publikasi akademik, dan pemberitaan media. Yang kedua, triangulasi metode, menggunakan berbagai teknik analisis untuk memastikan konsistensi temuan. Yang ketiga ada validasi konten, memastikan analisis didasarkan pada sumber-sumber yang kredibel dan relevan. Oke, kalau gitu kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan pertama itu kasus pengesahan RUU TNI. Rancangan Undang-Undang RUU TNI merupakan salah satu produk legislasi yang telah lama menjadi perdebatan di Indonesia. RUU ini bertujuan untuk mengatur peran, fungsi, dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam sistem pertahanan negara. Proses penyusunan dan pembahasan RUU ini melibatkan berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah, DPR, TNI, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil. Lalu yang kedua yaitu latar belakang penyusunan RUU TNI. Penyusunan RUU TNI dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk memperbarui dan menyempurnakan regulasi yang mengatur TNI. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan keamanan yang dihadapi Indonesia saat ini. Next. Lalu untuk implementasi nilai kerakyatan dalam pengesahan RUU TNI, transparansi merupakan salah satu indikator utama implementasi nilai kerakyatan dalam proses legislasi. Dalam kasus RUU TNI, transparansi dapat dinilai dari beberapa aspek. Yang pertama adalah keterbukaan informasi, kedua publikasi jadwal dan agenda, ketiga akses media, keempat evaluasi partisipasi masyarakat, dan yang terakhir penerapan prinsip musyawarah mufakat. Next. Lalu kita lanjut ke keterbukaan informasi. DPR telah menyediakan akses informasi tentang proses pembahasan RUU TNI melalui situs web resmi dan publikasi dokumen-dokumen terkait. Namun masih terdapat keluhan bagi berbagai pihak tentang keterbatasan akses terhadap draft lengkap RUU dan detail pembahasan dalam rapat-rapat tertutup. Lalu yang kedua, publikasi jadwal dan agenda. Jadwal rapat dan agenda pembahasan RUU TNI telah dipublikasikan, meskipun seringkali terdapat perubahan mendadak yang kurang dikomunikasikan dengan baik kepada publik. Lalu yang ketiga, akses media. Media massa diberikan akses untuk meliput proses pembahasan, meskipun masih terdapat pembatasan dalam rapat-rapat tertentu yang dianggap sensitif. Next. Lalu kita lanjut ke evaluasi partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan RUU TNI dapat dievaluasi dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu kuantitas partisipasi. Jumlah organisasi dan individu yang terlibat dalam proses konsultasi cukup signifikan, termasuk akademisi, praktisi hukum, aktivis HAM, dan representasi masyarakat sipil. Lalu yang kedua itu kualitas partisipasi. Meskipun banyak pihak yang berpartisipasi, kualitas partisipasi masih perlu ditingkatkan. Banyak masukan yang bersifat umum dan kurang teknis, yang menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas masyarakat dan memahami isu-isu pertahanan dan keamanan. Lalu yang ketiga itu responsivitas terhadap masukan. DPR telah menunjukkan responsivitas terhadap beberapa masukan masyarakat. Terlihat dari revisi beberapa pasal
kontroversial, namun masih terdapat kritik bahwa tidak semua masukan ditanggapi secara memadai. Next. Lalu untuk rekomendasi peningkatan implementasi nilai kerakyatan, yaitu pertama, digitalisasi proses legislasi. Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi termasuk live streaming, rapat, publikasi dokumen secara real time, dan platform partisipasi online. Lalu kedua, bahasa yang mudah dipahami. Penyederhanaan bahasa hukum dalam dokumen-dokumen legislasi agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Lalu yang ketiga itu publikasi proaktif. Publikasi proaktif informasi tentang proses legislasi melalui berbagai media dan platform komunikasi. Next. Lalu untuk peningkatan partisipasi yang kedua yaitu yang pertama diversifikasi mekanisme partisipasi. Pengembangan berbagai mekanisme partisipasi yang dapat mengakomodasi keberagaman masyarakat, mulai dari forum, tatap muka, hingga platform digital. Lalu yaitu peningkatan kapasitas masyarakat. Program edukasi dan literasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu legislasi. Lalu yang ketiga itu pemberdayaan organisasi masyarakat sipil. Penguatan peran organisasi masyarakat sipil sebagai jembatan antara masyarakat dan lembaga legislatif. Kemudian ada penguatan akuntabilitas. Yang pertama dalam penguatan akuntabilitas itu harusnya ada mekanisme feedback, di mana pengembangan mekanisme feedback yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana masukan mereka ditanggapi dan digunakan. Yang kedua, evaluasi berkala. Evaluasi berkala terhadap efektivitas mekanisme partisipasi dan transparansi harusnya ada dalam proses legislasi ini. Yang ketiga, sanksi dan insentif, di mana pengembangan sistem sanksi dan insentif untuk mendorong adanya implementasi nilai kerakyatan yang lebih baik yang mencakup semua rakyat. Next. Kesimpulannya, dari kesimpulan yang kami dapatkan dari makalah ini, di mana implementasi sila keempat Pancasila dalam pengesahan RUU TNI mencerminkan dinamika demokrasi Indonesia. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah yang pertama, transparansi dalam legislasi RUU TNI mulai membaik, namun akses publik terhadap informasi masih terbatas. Kedua, partisipasi masyarakat telah difasilitasi, tapi kualitasnya masih rendah dan perlu peningkatan pemahaman isu pertahanan. Yang ketiga, musyawarah mufakat diupayakan, namun tantangan konflik kepentingan masih sangat besar. Dialog harusnya perlu diperkuat. Yang keempat, nilai kerakyatan berpengaruh langsung pada legitimasi hukum, kepercayaan publik, dan kualitas demokrasi. Next. Ada saran-saran untuk memperkuat implementasi nilai kerakyatan dalam proses legislasi, khususnya dalam kasus-kasus yang sensitif seperti RUU TNI. Diperlukan beberapa langkah perbaikan. Yang pertama, peningkatan transparansi, di mana DPR seharusnya mengembangkan sistem informasi yang lebih terbuka dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, penguatan mekanisme partisipasi, di mana seharusnya ada diversifikasi mekanisme partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan berbagai platform dan teknologi. Yang ketiga, adanya peningkatan kapasitas masyarakat, di mana pengembangan program edukasi dan literasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu legislasi, khususnya yang teknis dan kompleks. Keempat, adanya penguatan akuntabilitas, di mana pengembangan mekanisme feedback dan evaluasi yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui bagaimana masukan mereka ditanggapi dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, harusnya ada koordinasi antar lembaga, di mana harusnya ada koordinasi antar DPR, pemerintah, dan lembaga terkait dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat yang berkualitas. Yang keenam, seharusnya ada pemanfaatan teknologi, di mana seharusnya kita mengadopsi teknologi digital untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat yang lebih luas dan efektif. Next. Berikut perspektif dari anggota kelompok kami. Saya berpikir proses pengesahan RUU TNI menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk melibatkan masyarakat, implementasi nilai kerakyatan itu masih belum optimal. Seharusnya ada mekanisme yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan partisipasi masyarakat ini lebih berkualitas. Lalu dari saya, transparansi dalam proses legislasi masih menjadi tantangan utama. Banyak informasi penting yang tidak dapat diakses oleh publik dengan alasan keamanan. Padahal hal ini mengurangi kualitas partisipasi masyarakat.
Oke, menurut saya sendiri penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai isu-isu pertahanan dan keamanan agar mereka dapat berpartisipasi secara bermakna. Tanpa pemahaman yang memadai, partisipasi masyarakat hanya akan bersifat simbolis. Nah, kalau menurut saya, media massa itu memiliki peran strategis dalam memfasilitasi dialog publik tentang RUU TNI. Namun, media juga harus objektif dan tidak memihak dalam memberitakan proses legislasi. Baik, dari saya, proses musyawarah mufakat dalam pembahasan RUU TNI memerlukan waktu yang cukup dan tidak boleh terburu-buru. Kualitas konsensus lebih penting daripada kecepatan proses. Sekian kami dari kelompok 4, terima kasih.